Kembali lagi kita belajar pekan ini pelajaran rohani. Dan sebelum kita melanjutkan dalam obrolan ini, kita akan berdoa bersama. Oke, kita akan mengundang Pak Simbolo untuk doa buka. Baik, saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang terkasih, Bapa yang begitu baik, Bapa yang senantiasa melindungi dan menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Beberapa umat-umat-Mu sudah berkumpul Bapa untuk dalam program obrolan rohani Sutomo Bapa. Kiranya Engkau hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, agar apapun yang kami bahas tentang firman-Mu adalah merupakan suatu berita kebenaran, suatu berita sukacita yang akan dapat membimbing bagi masyarakat ataupun pemirsa yang mendengarkannya untuk menjadi suatu terang dan menjadikan iman kami tetap bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. Kiranya obrolan rohani ini dapat menjadi referensi bagi para pemirsa dalam mempelajari dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa kami. Atas nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simbolon. Oke, sebelum kita lanjut para pemirsa, saya ingin memperkenalkan dulu nih bahwa kita ada bersama-sama dengan anggota tetap kita atau yang dikatakan peserta tetap, yaitu ada Bang Boy. Halo, apa kabar? Baik Bang Boy ya? Baik, salam semuanya. Oke, puji Tuhan. Lalu di sini ada Bapak Eldi. Halo Pak Eldi, apa kabar? Halo, sampai ketemu lagi. Ketemu lagi, bukan sampai ketemu lagi Pak ya. Ketemu lagi kita. Terima kasih. Jangan tegang Pak Eldi. Lalu di sini ada Edo, orang muda kita nih. Halo Do, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Amin. Dan Pak Simbolon tadi yang berdoa ya. Pak Simbolon pasti kabar baik ya Pak Simbolonnya. Kabar baik, salam pemirsa semua. Dan pemirsa, di sini kita kehadiran keynote speaker. Keynote speaker kita ini memang kita sangat dekat dengan Sulawesi Selatan. Karena sudah berturut-turut pekan lalu Sulawesi Selatan. Sekarang Sulawesi Selatan. Memang dengan Zoom ini kita dipereratkan, didekatkan. Dan di sini ada hamba Tuhan, Pendeta Nixon Lumoindong yang adalah sebagai asosiat kependetaan di Conference Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Itu luas sekali ya. Halo Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta Nixon? Halo? Halo Pak Pendeta Nixon? Oke, baik. Salam, terima kasih Pak Pendeta. Saya kira ada gangguan konektivitas sehingga suaranya tidak ada. Baik, kita sekarang belajar dalam pelajaran pekan ini berjudul tentang gereja dan pendidikan. Gereja dan pendidikan. Wow. Pelajaran pekan lalu kita belajar tentang bagaimana pendidikan dan penebusan. Sekarang gereja dan pendidikan. Di dalam ayat utama atau ayat inti pelajaran pekan ini adalah juga tidak pernah kami mencari pujian, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Wow, ayatnya ini sangat penuh dengan keeratan, hubungan yang sangat erat, yang saling mendidik, saling menghormati, dan di dalamnya ada kasih dan pengajaran. Jadi pelajaran pekan ini, saudara-saudaraku, kita akan mendengar pemaparan-pemaparan bagaimana sih maksud dari gereja dan pendidikan. Apakah ada hubungannya? Apakah ada keterkaitannya antara gereja dan pendidikan? Apakah gereja itu hanya selalu melulu tentang rohani saja? Apakah pendidikan tidak ada? Atau sebaliknya, pendidikan yang sejati
akan hidup di mana saja, termasuk di dalam dimensi kehidupan gereja. Oke, bicara tentang pendidikan Kristen yang sejati. Hari di mana kita belajar pekan ini, pendidikan Kristen yang sejati. Apa maksud pendidikan Kristen yang sejati? Ini bagiannya siapa nih kalau tidak salah nih Pak Simbolon? Ini mungkin sebaiknya Pak Pendeta aja lah. Oke. Pendidikan Kristen sejati ini yang sebagaimana yang dikatakan bahwa kita tahu pelajaran pekan lalu segala sesuatu telah hilang atau ada sesuatu masalah sehingga citra gambar Allah menjadi sebuah problem atau menjadi sebuah permasalahan oleh karena mulai pudar, mulai hilang, tetapi belum hilang tentang gambar Allah. Kalau kita tahu bahwa dalam proses pendidikan Kristen yang sejati, itu akan menuntun kepada pemulihan citra Allah atau gambaran Allah yang ada pada manusia yang harus dipulihkan kembali. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam dunia pendidikan, hal ini mungkin belum disadari di dalam dunia pendidikan formal. Bagaimana menarik, membawa unsur dimensi pendidikan itu ke dalam sebuah hal pemulihan akan citra Allah. Maka dikatakan pendidikan Kristen yang sejati tidak ada yang lain. Selain kita harus berada di atas segala sesuatu, karena ada kelemahan, ada kejahatan atau kejahatan manusia, serta melihat orang sebagaimana, sehingga Kristus melihat mereka kepada mereka bahwa Yesus telah mati, sehingga atas dosa mereka lah Ia menderita di kayu salib dan dibayar lunas. Dan itu yang kita pelajari pada pekan lalu, betapa berharganya pengorbanan Yesus di dalam penebusan. Dan pendidikan Kristen yang sejati harus membawa unsur ini ke dalam halayak, dalam segala pengajaran. Membawa kepada unsur pengertian penebusan, bahwa kita hanya di dalam Yesus dipulihkan secara sempurna. Mungkin begitu ya Pak Simbolan atau ya saudara-saudara yang lainnya. Bagaimana? Nah, ini obrolan kita. Bagaimana menurut saudara-saudara? Sebelum nanti kita tanya Pak Pendeta Nixon nih, apa sih yang dimaksud pendidikan Kristen yang sejati, lalu bagaimana konteks di dalam gereja kita ini? Menurut saya Pak Pendeta, ya. Pendidikan Kristen yang sejati ya ketika kita menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, terutama yang selalu menjadi fokus adalah bagaimana umat-umat Tuhan bisa memenangkan jiwa-jiwa baru, seperti di Matius 28 ayat 20 yang meminta kita sebagai umat-umatnya untuk menginjil. Jadi sebenarnya tujuan utama dari gereja itu adalah, gereja yang sebagai orang-orang atau umat-umat percaya adalah bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Menurut saya itu Pak Pendeta, muara terakhirnya seperti itu Pak Pendeta. Secara garis besarnya menurut saya. Begitu Pak Pendeta. Oke. Ada orang muda di sini, Edo dulu. Oke. Saya melihat, saya tertarik dengan saya pernah membaca sebuah statement, dikatakan dalam bahasa Inggris, you are how you treat each other. Kamu adalah bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Nah, di pelajaran hari Minggu tentang pendidikan Kristen, tadi Pak Simbolon juga sudah singgung, memang ini adalah masalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Nah, ini kan ayat intinya tentang bagaimana Yesus menceritakan tentang orang Samaria yang baik hati, ya, bagaimana dia menolong orang yang kena musibah. Nah, ini adalah masalah panggilan jiwa, ya. Bagaimana kita
ketika kita sebagai murid-murid Kristen, ya, murid-murid Yesus yang sudah mengenal akan kebenaran, nah, ketika panggilan ini datang kepada kita, otomatis kita sebagai pengikut Yesus, hati kita akan tergerak langsung, ya. Bagaimana kita ketika kita melihat orang kesusahan, membutuhkan orang yang butuh uluran tangan, kita tentu sebagai murid-murid Kristen atau murid-murid Yesus pasti akan langsung bertindak dengan cepat, ya. Nah, jadi ini adalah salah satu panggilan jiwa ketika kita dididik di dalam gereja, di dalam Kristus. Kita sebagai umat Tuhan tidak akan pernah atau tidak akan pernah sungkan untuk menolak panggilan ini. Ya, karena ini adalah panggilan jiwa bagi setiap pengikut Kristus supaya kita memperlakukan orang lain, apakah itu menjangkau mereka atau membantu mereka di saat mereka susah. Karena ini adalah perintah Yesus untuk pergi ke dunia untuk membawa pekabaran Injil supaya mereka juga beroleh tentang keselamatan. Demikian tambahan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Sebelum ke Pendeta Nixon nih, ada anak muda kita nih, Edo, supaya bicara dulu nih. Edo, bagaimana Edo? Melihat konteks pendidikan dan gereja, yaitu pendidikan Kristen yang pastinya. Ya, kalau menurut saya pribadi, antara pendidikan dan gereja ada dua kosakata atau dua kata yang tidak harusnya dipisahkan. Harusnya dua kata ini digabungkan antara gereja dan pendidikan. Sama seperti judulnya, gereja dan pendidikan. Bukan gereja atau pendidikan. Jadi bukan dipilih salah satu kata untuk dijadikan bahan acuan, tetapi dua kata ini dijadikan satu. Bagaimana tentang pendidikan dan gereja? Kalau saya, dari pandangan saya pribadi, lihat pendidikan Kristen ini dan gereja adalah di mana sama yang Yesus ajarkan kepada kita di dalam kitab. Kita bisa melihat apakah pendidikan-pendidikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saya mengambil nilai atau mengambil poin pendidikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah tabiat-tabiat atau perilaku-perilaku, sikap-sikap yang Tuhan ajarkan kepada kita selama Dia masih tinggal di dunia. Apa saja sifat-sifat Tuhan? Yaitu seperti yang di kita katakan, Galatia itu katakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, seperti itulah kasih atau seperti itulah sifat Tuhan. Jadi seperti itulah pendidikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, umat manusia, khususnya kita yang beraktivitas sehari-hari. Kita harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui sifat-sifat Tuhan, yaitu kasih, karunia, karena itu semua diajarkan Tuhan dan dilakukan Tuhan dalam semasa hidupnya, dan itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena kita adalah Kristen, dan Kristen adalah artinya pengikut Tuhan. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita pengikut Tuhan kalau tabiat-tabiat yang kita lakukan bukan menunjukkan kasih karunia Tuhan, bukan dasar Tuhan, tapi haruslah kita menunjukkan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kurang lebih seperti itu, kita. Oke, terima kasih Edo atas masukan dan tambahannya. Baik, bagaimana Pak Pendeta Nixon melihat ini? Ini sebagai basic sangat penting sekali sebelum kita lanjut, karena yang lanjutnya nanti akan mengerti ketika kita tahu tentang dasar ini, pendidikan Kristen yang sejati. Ada pendapat Pak Pendeta Nixon sebagai keynote speaker kita nih. Oke, terima kasih. Saya kira perbincangan tadi sudah menuju kepada apa yang dimaksud di dalam pelajaran kita tentang pendidikan Kristen yang sejati. Kita lihat dulu gereja. Gereja bukanlah bangunan, tetapi gereja yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di dalam. Ya, bagaimana gereja dihubungkan dengan pendidikan? Tentunya gereja tidak bisa lepas dari pendidikan, karena orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, mereka harus dididik sesuai, harus ada edukasi sesuai dengan
yang ada di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Kristus, meninggikan ajaran-ajaran Kristus, ya. Jadi pendidikan Kristen yang sejati adalah bagaimana kita menilai orang lain itu seperti Yesus menilai mereka. Siapapun dia. Ini ada satu ilustrasi di sini, ya, bahwa orang yang tidak kita kenal sekalipun, ya, orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus memperlakukan mereka seperti Yesus memperlakukan setiap orang. Ya, di dalam Matius 7 ayat 12 ada hukum emas di sana. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau saudara mengingat, ada seorang tokoh dunia, Mahatma Gandhi. Ada pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan, pernyataan yang disampaikan seperti ini. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Dia katakan dia suka dengan Kristus, ya, tapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Ya, kenapa? Karena mengaku Kristen tapi tidak menghidupkan ajaran Kristus. Kemudian dia katakan begini. Selanjutnya dibilang begini. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Wah, luar biasa, ya. Artinya memang saya katakan tadi bahwa gereja tidak lepas dari pendidikan, edukasi, mendidik orang-orang yang ada, ya, umat-umat Tuhan yang ada di sana, yang ada di dalam gereja itu untuk menghidupkan kehidupan Yesus dengan tidak memandang bulu. Nah, seringkali kita manusia kan melihat, oh ini orang besar, ya saya dekat dengan dia. Kalau orang kecil, ya nanti saja, ya. Jadi kita membanding-bandingkan. Yesus tidak membandingkan karena Yesus mati untuk semua. Jadi pendidikan yang sejati itu adalah melihat orang lain seperti Yesus melihat dan menilai, bahkan memperlakukan, mengasihi dan menghargai mereka. Begitu juga kita sebagai orang Kristen. Itulah yang mungkin saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Nixon Lumaindong. Ini luar biasa. Kita dapatkan dasar yang baik sekali untuk melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya di pekan ini. Saudara-saudaraku, dengan demikian kita sudah mengerti bagaimana kita memiliki pendidikan Kristen yang sejati itu. Maka dikatakan Kristen adalah seorang pengikut. Dengan kata lain, kita pun sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk hidup sebagai terang. Nanti dua pelajaran ke depan ini mungkin sekaligus nanti kita akan lihat pemaparan dari teman-teman, lalu nanti kita minta Pendeta Nixon kembali untuk boleh menjelaskannya. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan dipanggil? Oleh karena kita Kristen, lalu kita hidup sebagai pengikut Kristus, sebagaimana tadi penjelasan Pendeta Nixon, maka ajaran-ajarannya pun harus sesuai ajaran Kristus. Dan kita dipanggil untuk hidup terang, hidup sebagai terang. Terang yang bagaimana yang dimaksudkan? Pak Eldi mungkin? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Yang mana barusan sudah diawali oleh Bapak Pendeta kita itu Pak Pendeta Nixon. Kita dipanggil untuk hidup sebagai terang. Ini kita harus mencerminkan hidup kita ini seperti Yesus Kristus. Pertama-tama yang harus kita terangi adalah diri kita sendiri. Kemudian dalam keluarga. Dengan kita bertekun, dengan kita
mengikuti tabiat Yesus, itu akan mencerminkan kita. Jadi bukan dari perkataan, dari sifat kita sehari-hari, mulai dari kita cara berkomunikasi, baik dalam rumah tangga. Suatu contoh, kita mempunyai anak, kita mengharapkan anak harus mengikuti jejak kita. Kenapa? Tuhan sudah ajarkan seperti apa kita ini, cermin kita, pengabdian kita terhadap Tuhan Yesus, supaya lebih terang. Yang disebut terang ini, terang dalam kerohanian kita. Apa yang disebut terang dalam kerohanian kita? Jadi yang disebut terang dalam kerohanian ini, kita melihat tabiat Yesus. Tabiat Yesus ini seperti apa? Supaya yang sehari-harinya kita membawakan dari kita punya sifat. Yang disebut sifat ini berperilaku, berbahasa sopan, tegur sapa dengan lingkungan. Yang tadinya kita mungkin belum bisa menemui jalan kebenaran ini. Oh, mungkin kita berlaku sehari-harinya ini, kita ngomong mungkin kurang baik dari segi bertemu dengan lingkungan kita. Nah, jadilah sebagai pengikut Yesus, supaya terang di dalam kerohanian kita ini, kita harus membuat suatu sifat yang mana tertulis di Matius 5 ayat pasal 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi yang harus kita perbuatan ini, kita mengikuti, kita orang Kristen. Sama siapa kita harus mengabdi? Sifat siapa yang harus kita ambil? Di dalam gereja kita berarti supaya iman kita bertumbuh, apa pedoman kita? Kemana arah kita? Apa kompas kita? Yaitu Yesus Kristus. Tuntunan dia yang harus kita, selagi kita masih hidup, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sebab Yesus sudah menuntun kita ke jalan kebenaran. Kita jangan menganggap diri kita ini, saya udah terang loh. Tapi bukan dari perkataan. Dari sifat kita sehari-hari. Orang lain menilai, bukan diri kita. Kita tidak akan merasakan bahwa kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, kita tidak akan merasakan bahwa kita sudah melakukan, tetapi orang lain yang akan bisa merasakan. Sudah berubah itu. Aduh, tadinya dia begini loh, tapi sekarang ini luar biasa orang itu. Nah, begitu juga kita di dalam kepribadian kita sendiri. Mohon maaf, saya bukan mundur lagi ke belakang. Yang pertama-tama pondasinya adalah supaya kita hidup bisa sebagai yang terang dari diri kita sendiri. Kita bertekun, kita belajar apa junjungan kita atau Yesus yang sudah ajarkan kepada kita. Yesus tidak minta banyak-banyak terhadap kita. Dia begitu sangat luar biasa, dia begitu agung, dia begitu mulia, di atas segala-galanya. Jadi contoh apa yang harus kita ambil? Yaitu sifat Yesus Kristus, supaya kita hidup lebih terang. Pakailah sifat Yesus Kristus. Yang mana dia mengajarkan kita ini, boleh kita baca sekali lagi di Matius 5 ayat 14-16 ini sudah suatu modal untuk kita. Jadi kita jangan mengagung-agungkan, saya udah bikin begini loh, saya udah begini, enggak. Jadi apabila kita sudah melakukan
tabiatnya Yesus, ajaran Yesus, yang mana yang dilarang, yang mana yang diperintahkan. Nah, kita tinggal pilih. Maka kita akan nampaklah kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Oke. Begitu dulu Pak Pendeta. Terima kasih Pak Eldi Arifin. Saya rasa ada suatu keterkaitan ya antara hidup sebagai terang dan hidup sebagai murid-murid. Ini supaya nanti kita lihat keterkaitannya. Karena tidak bisa dipisahkan kan, terang dan murid. Nah, bagaimana sekarang dengan hidup sebagai murid? Bang Boy melihat sisi ini bagaimana? Kita sebagai murid-murid yang sudah dipanggil, tentu sebagai seorang murid mendapatkan pengajaran dari seorang guru. Guru agung. Guru agung kita adalah Yesus Kristus. Nah, dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita, salah satu contoh tadi sudah juga dipaparkan oleh pendeta, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya. Nah, ketika seorang guru mengajarkan hal kebaikan kepada murid-muridnya, ini juga yang akan kita teladani sebagai murid-murid. Itulah sebabnya di pelajaran di hari Selasa ini, selama kurang lebih 3 tahun, Yesus mengajar murid-muridnya. Ada banyak hal yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bagaimana mereka menghidupkan tentang pengampunan, rahmat, dan kasih. Ya. Nah, di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, ya, penuh dengan orang yang membutuhkan uluran tangan daripada kita. Ya. Jadi dikatakan di sini, ketika seorang murid, ya, itu adalah bukan murid hanya untuk sehari saja, ya. Jadi ketika kita membantu orang lain, ketika kita menghidupkan kasih daripada Yesus, jangan hanya untuk sehari saja, tetapi itu untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen 1 jam, 2 jam, 5 jam, atau 1 hari, 1 minggu. Tetapi menjadi murid itu adalah untuk selama-lamanya. Karena itu adalah menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ya, karena kita sudah belajar tentang pendidikan kekristenan, ya, menjadi pengikut Kristus. Nah, di sini dikatakan di pelajaran hari Selasa, sebagai seorang murid Yesus, kita harus berusaha menjadikan Yesus sebagai pusat, center. Ya. Jadi sebagaimana Yesus layaknya menghidupkan kehidupan dan apa yang diajarkan selama dia berada di dunia ini, itu juga menjadi teladan bagi kita, menjadi pengajaran bagi kita, supaya hal yang sama kita ajarkan juga kepada orang lain. Ya, jadi peninggalan yang Yesus ajarkan kepada kita, ajarkan kepada orang lain, mereka juga memperoleh, ya, tentang kasih, bagaimana juga pengampunan yang Yesus ajarkan, karena kita adalah murid-murid Yesus untuk selama-lamanya, sampai kita selama kita hidup di dunia ini, hal yang sama juga akan kita ajarkan kepada orang lain. Ya, jadi di sini katakan sebagai murid Yesus kita juga perlu, ya, menghargai orang lain. Ya, karena dari situlah orang lain bisa melihat, ya, identitas yang kita miliki adalah identitas Kristus. Ya, tadi Pak Pendeta sudah ceritakan tentang Mahatma Gandhi. Ya, memang orang kan ujung-ujungnya kalau melihat diri kita sebagai orang Kristen akan dilihat gurunya siapa. Ya, jadi ketika gurunya mengajarkan tentang ini, tapi muridnya tidak menghidupkan itu, oh, ada yang salah dengan muridnya ini. Ya, tetapi ketika kita menghidupkan apa yang diajarkan oleh sang guru agung itu, maka identitas itu akan melekat dalam hati kita, dalam diri kita. Oh, memang benar orang ini adalah orang Kristen. Ya, pengikut Yesus. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu juga, Pak. Itu juga yang diajarkan, yang kita ajarkan kepada mereka. Ya, sehingga sebagai seorang murid, ya, bagaimana kita layaknya menghidupkan
kehidupan Yesus. Itulah inti daripada kita sebagai murid-murid Tuhan. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya, itu adalah salah satu ciri bagaimana kita disebut hidup sebagai murid-murid, ya. Karena ini adalah yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Demikian tambahan dari saya, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Boy. Jadi hal yang luar biasa menariknya adalah gereja di dalamnya ada orang yang hidup di dalam terang dan hidup di dalam sebagai murid. Ini dua hal yang sangat menarik bisa didalami ya. Hidup sebagai terang, hidup sebagai murid. Dan di dalam gereja itu ada individu-individu, setiap pribadi hidup sebagai terang, hidup sebagai murid. Nah, ini boleh didalami lagi. Apakah ada pertanyaan sebelum saya bertanya atau menyerahkan ke Pak Pendeta Nixon nih? Ya. Pak Pendeta. Menyambut pasti ya. Karena gini loh, kita tuh suka ngaku-ngaku gitu ya. Saya murid Yesus gitu loh. Ya. Maksud saya apa standar kita supaya kita jangan cuma mengklaim doang atau mengaku-ngaku. Karena banyak orang Kristen mengaku saya murid Yesus, tapi kelakuannya tuh muridnya yang lain gitu loh. Itu sering terjadi, Pak Pendeta. Jadi ini jadi fenomena gitu, jadi presiden buruk ketika kita mengaku sebagai murid Yesus, tapi di luar sana kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dilakukan Yesus, tapi kita ngaku-ngaku bahwa ini saya murid Yesus gitu loh. Alangkah baiknya kalau kita melakukan hal yang baik ya, apa yang dilakukan Yesus kita lakukan, lebih baik orang bertanya, itu siapa? Itu baru murid Yesus gitu loh. Jadi kita perlihatkan dulu seperti apa Yesus itu, baru kita bisa mengklaim saya sebagai murid Yesus. Jadi menurut saya bukan apa yang kita aku-aku gitu loh. Ya, biarkan orang menilai apa yang kita lakukan, barulah kita bisa disebut oleh murid Yesus. Lakukan dulu seperti apa yang dilakukan Yesus, dan kita tidak perlu mengatakan bahwa saya murid Yesus. Menurut saya seperti itu, Pak Pendeta. Oh, jadi ini bukan pertanyaan dong, Pak ya? Bukan pertanyaan ya? Ya, bukan. Jadi jangan sampai kita hanya mengklaim gitu ya, tapi kita tidak mampu merepresentasikan seperti apa Yesus itu di dunia ini. Itu, Pak Pendeta. Oke, kita serahkan nih Pak Pendeta Nixon. Bagaimana Pak Pendeta Nixon melihat hal ini tentang hidup sebagai terang, hidup sebagai murid? Ada dua dimensi yang sangat menarik dibahas. Ya, oke. Yesus katakan, kamu adalah muridku jikalau kamu melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kita kembali kepada gereja. Tadi saya katakan gereja itu adalah orang-orang. Namun gereja itu dari kata eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Ya. Sehingga kita bisa melihat pelajaran hari Senin dan Selasa. Kita dari gelap kepada terang. Kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi murid, ya. Jadi dari gelap kepada terang. Setelah kita menjadi murid Yesus, kita sudah menjadi terang, ya. Tapi kenyataan yang terjadi adalah kita bukan pembawa terang. Kita bukan menjadi terang dari pembicaraan kita yang kita sudah sampaikan tadi. Nah, kita ini pembawa terang, kita ini dipanggil sebagai terang. Kenapa? Karena masih lebih banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya. Jadi bagaimana kita menuntun orang di dalam kegelapan ini supaya bisa jalan di dalam terang ini, ya. Jadi ada sisi gelap dari manusia, ya. Ada kesulitan, ada tantangan, ada perpisahan, ada perceraian terjadi dalam rumah tangga, dan berbagai masalah-masalah kehidupan moral dari manusia. Nah, bagaimana kita sebagai murid Yesus, sebagai umat
Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bisa menuntun mereka yang saya katakan tadi, yang dalam kesulitan, tantangan, ada perpisahan, perceraian, KDRT di dalam rumah tangga dan sebagainya. Bagaimana kita bisa menuntun mereka? Nah, kita bisa menuntun mereka kalau kita menjadikan Yesus itu sebagai pusat kehidupan kita. Karena kita tidak sanggup dengan usaha kita. Kita tidak sanggup. Kita harus ada hubungan, ada komitmen, pilihan dan keputusan. Dibilang sini, kita harus membuat pilihan dan keputusan di dalam diri kita, menjadikan Yesus itu sebagai pusat kehidupan kita. Kalau kita jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, maka terang yang ada dalam diri Yesus itu akan ada dalam diri kita. Karena kita tidak ada terang yang ada dalam diri kita. Terang yang ada pada kita adalah terang Yesus. Nah, yang bercahaya di dalam diri kita adalah terang Yesus melalui perbuatan, tadi sudah dikatakan. Perbuatan. Ya, karena kita dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terang yang ajaib itu adalah bagaimana Yesus tinggal dalam diri kita dan kita memantulkannya lewat perbuatan kita. Perbuatan. Orang akan menilai, oh ini orang Kristen. Oh ini orang Kristen, ciri utamanya adalah kasih. Mengasihi sesama. Tidak memilih-milih orang. Mengasihi siapa saja. Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan saya yang mengatakan saya baik hati. Orang lain yang menilai saya ini baik hati. Karena di dalam ayat tema dibilang bahwa berlaku ramah seorang dengan yang lain, ya. Bagaimana kita berlaku ramah kepada orang lain. Dengan demikian orang akan menilai, wah ini orang Kristen luar biasa. Mereka itu Yesus ajarkan, kalau orang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi kanan. Tapi kenyataan yang terjadi, belum ditampar, kita sudah balas. Nah ini masalahnya. Tuh, masalahnya berarti kita belum murid Yesus. Ada istilah orang Manado bilang begini, tak sontong sadiki, tapela besar. Nah, kalau pendeta Pasuk tahu itu. Tak sontong sadiki, tapela besar. Artinya bahwa hanya orang masalah kecil saja orang lain kepada saya, oh saya sudah marah besar, bahkan saya mungkin sudah perlakukan dia jauh lebih besar daripada masalah kecil yang dia buat kepada saya. Nah ini yang terjadi. Bagaimana kita menjadi terang? Kita tidak bisa menuntun orang. Kita murid menuntun orang lain supaya menjadi murid Yesus juga, ya, menuntun orang lain supaya menjadi murid Yesus. Nah, itulah tugas kita. Kita murid Yesus dan bagaimana kita menuntun orang lain supaya juga menjadi murid Yesus melalui kehidupan, melalui terang perbuatan kita. Oleh karena kita menjadikan Yesus itu sebagai pusat kehidupan kita. Mungkin ini, terima kasih. Terima kasih Pendeta Nixon. Wah, ini luar biasa tuh istilah tadi ya. Terima kasih Pendeta. Dan ini hal yang juga yang sangat penting kita harus angkat, bahwa konsep mencari kebenaran ini. Mencari kebenaran. Bagaimana kita melihat dalam rumah besar yaitu gereja itu yang ada. Di dalamnya orang-orang, individu-individu, dan di dalam proses pendidikan yang terjadi di dalam gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang mencari kebenaran. Kumpulan orang-orang yang mencari kebenaran. Karena banyak ilmuwan, banyak penemu-penemu di dunia ini. Ada satu pertanyaan bagi mereka atau bagi umumnya lah, adalah keingintahuan tentang bagaimana semua ini ada. Bagaimana rahasia-rahasia sesuatu kehidupan bisa ada. Nah,
Itu salah satu pertanyaan umum. Maka apa yang dimaksudkan dari pelajaran pekan ini? Bagaimana orang-orang di dalam gereja itu dalam sebuah pendidikan mencari kebenaran. Pak Simbolon melihatnya bagaimana, Pak? Baik, Pak Pendeta. Yang paling populer itu ketika Pilatus berhadapan dengan Yesus, ya, dia mengatakan apakah itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Gitu. Di sini kebenaran itu memang harus dicari karena dikatakan bahwa kita menyembah Tuhan itu adalah roh, ya. Jadi kita juga menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran, gitu. Nah, di sini yang paling populer ini kita bisa lihat dari Albert Einstein, ya, sebagai bapak fisika modern. Dia menulis yang penting bukanlah berhenti bertanya, ya. Keingintahuan memiliki alasannya sendiri untuk ada. Seseorang tidak bisa tidak terkagum-kagum saat dia memikirkan berbagai rahasia dari kekalahan kehidupan, kehebatan, dan struktur tubuh yang ajaib ini. Albert Einstein pernah mengatakan juga dalam sebuah tulisannya bahwa sains tanpa agama adalah lumpuh. Agama tanpa sains adalah buta. Ya. Jadi memang manusia itu bertanya gitu loh. Kenapa di sini siapakah kita ini? Mengapa kita berada di sini? Bagaimana seharusnya kita hidup? Dan apakah yang terjadi ketika kita mati? Mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan umum. Jadi untuk menjawab ini, kita harus mencari sebuah kebenaran. Di mana kebenaran itu? Kebenaran yang sesungguhnya itu adalah firman Tuhan yang di Alkitab ini. Karena firman itu adalah sebenarnya Allah sendiri, ya. Tuhan Yesus sendiri firman-Nya. Jadi apapun yang terdapat di Alkitab ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kita harus mencarinya, tidak usah jauh-jauh, bahwa kita cukup mencari kebenaran yang ada dalam firman Tuhan yang tertera di dalam Alkitab ini. Kita tidak usah perlu mencari dimanapun gitu. Jadi banyak dari tokoh-tokoh modern, ya, mengatakan bahwa kebenaran itu adalah sebuah relativitas, ya, dan subjektif. Sementara bahwa kebenaran itu adalah sangat objektif, universal, dan absolut. Ya, banyak. Jadi orang-orang yang mempunyai teori relativitas atau disebut juga dengan relativism ini, mereka seringkali mencontohkan mencari kebenaran melalui cerita yang mungkin paling kita sering dengar adalah cerita 6 orang buta dan seekor gajah. Untuk membuktikan bahwa kebenaran itu adalah bersifat relatif dan subjektif. Jadi ketika 6 orang buta ini berdebat, mereka tidak melihat gajah, mereka berdebat seperti apa gajah itu. Ya, kemudian seorang raja membawa gajah itu dan kemudian memberikan kepada ke 6 orang buta. Dan kemudian mereka memegang, ada yang memegang buntutnya, ada yang memegang belalainya, ada yang memegang gadingnya, ada kakinya, dan ada yang memegang kupingnya. Yang memegang ekornya, dia mengatakan gajah itu seperti sebuah tali, seutas tali. Dan ada yang memegang belalainya, dia bilang gajah itu seperti seekor ular. Dan yang memegang kakinya, dia bilang gajah itu seperti sebuah pohon. Yang memegang kupingnya, dia bilang gajah itu seperti sebuah permadani. Dan ada yang memegang tubuh gajah itu, dia pikir gajah itu adalah seperti tembok. Jadi semuanya benar. Tidak ada yang salah. 6 orang ini semuanya benar. Dan itulah yang dipakai orang-orang postmodern itu mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, ya, dan kebenaran itu subjektif, tergantung saya di posisi di mana. Jadi kebenaran itu itulah yang sebenarnya teori inilah yang menjerumuskan kekristenan kita gitu loh. Bahwa sebenarnya kebenaran itu adalah adanya di Alkitab itu, firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Itulah kebenaran dari orang Kristen. Tidak ada yang lain. Dia mutlak, dia absolut, dan dia objektif. Itulah Alkitab. Dan Alkitab itu merupakan kebenaran. Apa yang jelek, apa yang baik, semua ditulis di situ tanpa ditutup-tutupi. Itulah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak harus selalu yang baik. Yang jelek pun merupakan kebenaran, karena isi dari kebenaran itu adalah
pendidikan. Sama dengan tema kita saat ini adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak pernah mendidik yang baik-baik saja. Dia tetap memberi contoh kalau yang jelek. Ya kalau soal cerita tadi yang kita bahas ada cerita soal Salomo, katanya bagus-bagus, ada juga jeleknya gitu loh. Jadi berimbang. Jadi Alkitab itu adalah kebenaran yang hakiki. Dia kebenaran yang memang jujur apa adanya. Kebenaran itu tidak harus selalu yang benar. Yang salah pun itu kebenaran. Jadi semua adalah pendidikan. Begitu Pak Pendeta. Sampai di situ dulu. Lalu dari mana kita mencari kebenaran itu, Pak? Firman Tuhan, Alkitab itu adalah kebenaran. Oke, menarik. Apakah semua orang bisa membaca firman Tuhan? Kalau mau bisa, Pak. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih. Ini obrolan menarik ini. Karena menarik lagi bicara tentang mencari kebenaran ini bagaimana. Baiklah, mungkin kita lanjut dulu ya, nanti kita minta ke Pak Pendeta Nixon lagi. Jadi kita sudah dapat tadi secara awal dulu di permukaan tentang mencari kebenaran. Maka carilah kebenaran dari firman, yaitu dalam Yesus. Yang menarik lagi dalam pelajaran pekan ini adalah tentang ketika kita sudah mendapatkan kebenaran, maka ada sebuah tugas yang menarik bagi setiap insan umat Tuhan yang ada di dalam gereja itu, yaitu membagikan kehidupan kita kepada setiap orang, baik yang ada di dalam lingkaran masyarakat gereja maupun yang ada di dalam masyarakat luas. Apa yang kita bagikan? Kebenaran itu, Injil itu, tentang kebenaran Injil yang sejati kepada setiap orang. Namun, ada saran dari Paulus dalam pelajaran kita. Saran Paulus adalah agar pekabaran tentang Injil ini dapat dimengerti dengan baik, maka yang terbaik adalah dengan mengalaminya. Ketika mendapat kebenaran itu, dapat Injil kekal itu, maka mengalaminya melalui sikap kehidupan berbagi bersama-sama. Jadi, ternyata saudara-saudara, pemirsa, di dalam gereja ini banyak unsur pendidikan. Bagaimana kita hidup bersama. Nggak usah dulu kita mau tampil di luar. Bagaimana percontohan yang hidup di dalam lingkungan gereja itu. Yang dikatakan Pendeta Nixon tadi, gereja itu bukan bangunan, tetapi individu-individu orang-orang. Bagaimana individu di dalam itu hidup? Ketika ada satu orang yang memiliki minus atau sesuatu orang yang memiliki kekurangan, baik dalam karakter, bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini menarik karena ketika kita bersikap dengan baik dan tepat, di dalam kehidupan yang mengalami Injil kebenaran itu, maka itu akan menjadi sebuah kuasa yang luar biasa yang dapat membuat orang lain mengerti tentang Injil itu. Sehingga orang pun dari luar sana, tidak usah ketika sudah di dalam, di luar sana, ketika kita tampil di luar lagi di masyarakat umum, benar-benar jelas Injil itu, tidak kabur. Karena kadang-kadang masyarakat bingung. Kita berkoar-koar ketika kebaktian kebangunan rohani tentang Injil kekal ini. Kasihilah Tuhan, takutlah akan Allah, kasihilah Tuhan dengan segala hatimu, sembahlah Dia dan sebagainya. Tapi kita tidak mengalaminya. Proses pendidikan itu tidak mengalaminya. Lalu ketika itu banyak orang ketika masuk dalam gereja, wah begini ya. Tidak ada terjadi sebuah pengalaman Injil baik dalam individu-individu di dalamnya. Nah, ini luar biasa pelajaran kita. Jadi bagaimana ada pendidikan dalam gereja itu, kehidupan umat-umatnya yang tadi mencari kebenaran, mendapat kebenaran, mereka mengalami kebenaran itu, mereka hidup dalam kebenaran itu, dan mereka mempraktekannya. Mereka menguburkan segala keduniawian, mereka meninggalkan, mencopot semua keegoisan, mencopot keangkuhan atau dan sebagainya, tapi Injil Kristus kebenaran itu hidup, firman seutuhnya hidup. Nah, itu dalam pelajaran kita. Baik, sebelum saya serahkan Pendeta Nixon, ada tambahan saudara atau pertanyaan? Karena kita akan melihat nih bagaimana
Pendeta Nixon nanti akan menyampaikan apa kunci dari sepanjang pekan ini menyangkut gereja dan pendidikan. Baik, kalau tidak ada. Oke. Saya sedikit Pak Pendeta. Silakan. Ya, jadi kadang kita membagi kehidupan kita itu apa ya? Kita pilih-pilih gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang kita seperti tadilah kita yang mencari kebenaran gitu ya. Ceritanya mencari kebenaran dalam kehidupan ini. Tapi kita pilih-pilih, ketika kebenaran itu merugikan kita, kita belok kiri gitu. Atau belok kanan. Kita nggak mau ambil yang susahnya. Itu sering terjadi di yang dikatakan murid-murid Yesus itu. Ya, mencari pilih-pilih. Ya, kalau susah nggak diambil. Padahal mencari kebenaran itu atau membagikan kehidupan kita, baik yang susahnya atau yang nyaman, nikmatnya, itu harus kita ambil gitu loh. Jadi kebenaran yang sekarang ini terjadi di kehidupan yang modern ini adalah kebenaran yang pilih-pilih. Ya. Bahkan kita sendiri kalau di Alkitab, ketika Alkitab itu kan penuh dengan aturan ya. Ya, jadi ada aturan-aturan. Kita mau jadi pengikut Yesus, tapi kita nggak mau mengikuti yang susahnya. Ya, ketika jangan begini, wah ini susah ini. Ya kan? Repot ini, kita belok. Ya, itulah manusia gitu loh. Jadi kita membagikan kehidupan kita itu tidak seperti membagi kehidupan Yesus gitu loh. Kita hanya membagikan, kita pilih-pilih aja mana yang enak kita bagi. Ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang jeleknya kita tidak mau membagikan. Kalau menurut saya, kita membagikan kehidupan kita, ya kalau ada yang jelek kita bagi karena ini sebuah pelajaran kehidupan supaya orang lain tidak mengalaminya. Ya. Jadi apapun itu, ibarat kita kalau membeli buah borongan satu pohon, mana mungkin kita memilih buah yang baik-baik saja. Namanya kita memborong buah satu pohon, mau yang jelek, mau yang baik kita harus ambil. Itu sudah resiko kita. Resiko kita sebagai murid Yesus. Itu aja Pak Pendeta yang mau saya sampaikan dulu. Baik, terima kasih. Oke, kita serahkan ke Pak Pendeta. Bagaimana Pendeta mungkin boleh sekaligus juga untuk mengunci dari pelajaran pekan ini, apa yang kita bisa dapat dan pegang untuk referensi dari saudara-saudara kita yang menyaksikan. Baik, telah panjang lebar dijelaskan tadi, saya menanggapi apa yang dikatakan Bapak Simbolon tadi. Banyak orang yang mengaku Kristen, ya, pengikut Kristus. Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala, bukan memilih-milih, segala perintahku. Kebanyakan orang Kristen hanya memilih sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya, bukan sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Nah, mencari kebenaran itu adalah proses yang terus-menerus, nggak pernah berhenti. Firman Tuhan yang kita pelajari, ya firman Tuhan yang kita pelajari ini, ya harus ada rasa ingin tahu, harus ada rasa ingin tahu. Matius 5 ayat 6, berbagai mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kalau kita harus lapar dan haus akan kebenaran setiap hari. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan mempelajari firman Tuhan itu setiap hari. Dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu sebenarnya adalah Yesus juga. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi mencari kebenaran itu harus mengikuti yang sesuai dengan apa yang Yesus inginkan, bukan apa yang saya inginkan atau apa yang saya mau. Yang cocok dengan saya, yang cocok dengan pikiran saya, yaitu kalau tidak cocok dengan saya, enggak usah. Bagaimana proses belajar ini, bagaimana proses
edukasi bisa terjadi dalam diri kita sebagai murid Yesus kalau kita sendiri hanya ikut kemauan kita. Coba kita murid, baru kita ada di kelas, baru guru mengatakan yang begini, tapi kita nggak mau ikut apa yang dia sampaikan. Nah, itu menyakitkan hati dari guru kita, ya. Mungkin kita akan mendapatkan nilai yang tidak baik, ya. Tapi kalau sebagai murid yang baik, maka kita akan selalu bertanya kepada guru, apa yang engkau mau saya lakukan? Ya, apa yang engkau mau saya lakukan? Oh, yang saya mau engkau lakukan begini, ya, turuti segala perintahku, kasih sesama manusia, tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa dia. Nah, inilah fungsi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, melakukan apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan, bukan apa yang mau, apa yang sesuai dengan keinginan dan kemauan saya. Tetapi kita harus mengikuti apa yang Yesus inginkan. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Itu Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita berbeda dengan dunia. Tapi bukan berarti kita berbeda dengan dunia dan kita tidak bergaul dengan dunia. Justru di saat kita bergaul dengan dunia, maka orang akan melihat perbedaan itu. Kalau kita tidak bergaul, maka orang akan tidak melihat perbedaan itu. Nah, masalahnya saat ini kita bergaul, tapi kita terpengaruh lebih banyak pengaruh dunia itu daripada pengaruh dari guru yang kita ikuti itu, ya. Kita lebih banyak terpengaruh dengan dunia. Ya, saya tidak bisa jelaskan dan memberikan contoh banyak yang bisa kita pengaruh-pengaruh dunia. Ya, kita lebih condong ke sana. Nah, kita harus menunjukkan suatu perbedaan yang jelas dan perbedaan yang betul-betul kelihatan jelas bahwa saya ini pengikut Kristus. Sehingga apa yang saya katakan, Mahatma Gandhi bilang begitu, tadi dia sampaikan, ya, saya mencintai Kristus, Yesus Anda, tapi saya tidak mencintai, saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa? Karena apa? Karena dia mengatakan, saya pengikut Kristus, tapi dia tidak menghidupkan ajaran daripada Kristus. Jadi di dalam pelajaran kita pada saat ini, pada saat kita mendiskusikan atau obrolan ini, maka kita bisa melihat bagaimana sebenarnya fungsi daripada gereja ini. Gereja ini bukan hanya membicarakan doktrin sebagai pengetahuan, ya, doktrin-doktrin sebagai pengetahuan, tetapi bagaimana sebenarnya kita menghidupkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Banyak gereja yang gagal oleh karena hanya mementingkan doktrin, tetapi gagal di dalam menghidupkan ajaran Kristus. Kalau berdebat, nomor satu untuk berdebat pengetahuan tentang Alkitab luar biasa, tetapi untuk menghidupkan sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Nah, kita tidak bisa menghidupkan kehidupan Kristus dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Kita harus menjadikan Yesus guru, ya, guru agung itu sebagai pusat kita, sehingga benar-benar saya sebagai pengikut Kristus, saya akan menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan, oleh karena Kristus yang hidup di dalam diri saya, oleh karena terang Yesus yang ada di dalam diri saya. Sebagaimana Paulus mengatakan bahwa bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, sehingga benar-benar kita menjadi pengikut Yesus, kita menjadi serupa dengan dunia, kita bisa menjadi terang di mana saja, dan kita bisa memberikan pengaruh kepada semua orang tanpa melihat strata, tanpa melihat siapa orang itu. Sebagaimana Yesus menilai
setiap orang adalah pewaris kerajaan surga, begitu juga kita akan memandang, melihat semua orang itu adalah pewaris kerajaan surga. Dengan demikian, banyak orang akan melihat kehidupan Yesus melalui diri kita. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Lumoindong. Jadi kita rasa sudah cukup ya, bahwa inilah pelajaran pekan ini, dan luar biasa waktu itu ya, akhirnya kita bisa selesaikan juga dalam pelajaran pekan ini. Dan saudara-saudara yang menyaksikan, kami berharap sudah bisa menonton ini di YouTube channel GMHK Kayu Putih Cabang Sutomo, dan nanti akan di-share juga di Facebook, dan juga saudara-saudara boleh share ketika saudara sambil memasak, ketika saudara sambil nonton santai, atau lagi santai-santai di teras. Dengarlah obrolan kami ini. Ini menjadi sebuah referensi bagi pelajaran pekan ini, pelajaran rohani. Oke, untuk mengakhiri dari segala obrolan pada kesempatan ini, maka kita akan doa bersama, doa tutup, yang kami mengundang dengan hormat Pendeta Nixon Lumoindong untuk boleh menutup dengan doa. Oke, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang bertakhta di dalam kemuliaan surga, segala puji, syukur, dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, oleh karena kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah mempelajari akan firman Tuhan. Mempelajari bagaimana hubungan gereja dan pendidikan. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menghidupkan satu kehidupan yang benar-benar murid Tuhan yang sejati. Biarlah kami selalu mengundang Yesus di dalam diri kami masing-masing. Sehingga bukan lagi kami yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kami. Dan kami akan menunjukkan, menampilkan, menghidupkan suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak berdaya. Kami tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Untuk itulah kebutuhan kami adalah Yesus di dalam diri kami masing-masing. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan pada saat ini, obrolan yang telah kami lakukan pada saat ini tentang firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kami, bagi pemirsa, bagi yang mendengarkan. Dengan demikian, kehidupan kami menjadi berkat dan terang bagi orang lain dimanapun kami berada. Terpujilah namamu, inilah doa kami, inilah penyerahan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Nixon Lumoindong. Terima kasih semuanya. Terima kasih para pemirsa yang telah mengikuti program Obrolan Rohani Sutomo. Sampai berjumpa di pekan depan pelajaran rohani berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.